ustaz yang lain mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawat Al-Quran. Ada orang-orang yang lihat kemudian bertanya, ini ada apa kok ada orang duduk-duduk, kumpul-kumpul di tempat itu? Adalah mereka sedang baca Al-Quran. Dijawab oleh seorang sahabat tadi, hum yaqtasimuna miratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kumpul duduk dan bagi-bagi warisannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang kumpul-kumpul membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, tilawat Al-Quran, mereka itu sedang bagi-bagi mendapatkan bagian dari warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya warisan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di zaman ini yang orang banyak sesat, yang orang banyak nggak tahu jalan, yang orang yang bingung untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Seorang juga nggak mudah untuk bedakan antara yang hak dan yang batil. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, taraktu fiikum, kepada kalian saya tinggalkan dua perkara. Ma'in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu bihima abadan. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Tadi khatam Quran yang kita jadikan kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kemuliaan orang yang baca Al-Quran Karim. Diingatkan kita bahwa tatkala penduduk surga masuk surga, khususnya ahlu Al-Quran, orang-orang yang ahli baca Al-Quran, malaikat sampaikan, Allah sampaikan malaikat kepada mereka ahli Al-Quran yang ahli baca Al-Quran Karim untuk langsung naik, terus naik, terus naik, terus naik. Di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu paling tinggi, lebih mulia, lebih tinggi, lebih bagus. Malaikat menyampaikan, Iqra wartaqi, terus baca Al-Quran dan terus kamu meningkat, naik di surga ini hatta akhir ayatin taqra'uha, sampai di ayat terakhir yang kau baca waktu ini. Maka beruntung kalau kita hadir di majelis khatam Al-Quran, setidaknya kita juga melazimkan baca Al-Quran, khatam Al-Quran, terutama juga di saat yang lain, maka itu akan dikumpulkan, akan dikumulasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menentukan ketinggian kita masing-masing dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di majlis ini tadi juga disampaikan yang kaitannya dengan Ustaz Faisal. Ustaz Faisal yang hadir, beliau itu Masya Allah untuk orientasi di S1-nya saja di adab, fakultas adab itu sampai harus melawat di Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, sampai ini menarik. Yang malam hari ini syukuri beliau mendapatkan satu yaitu tahliyah disediakan oleh ayahanda beliau, kita bisa hasil hari ini tempat ditempati oleh beliau. Malam ini syukurannya, Masya Allah, diingatkan kita oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau rumah itu agar dia diberkah, dia juga akan menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan, nawwiru buyutakum bis-salati wa qira'atil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan apa? Bis-salati, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dan juga utamanya bis-salati, yaitu dengan kita melaksanakan salat yang wajib dan Masya Allah, orang-orang yang seperti Ustaz ini Masya Allah banyak terang, dan rumah kalau di dalamnya sering dilakukan melaksanakan salat kemudian dibacakan Al-Quran, dikatakan dalam surah hadis, dilihat oleh ahlus syama, penduduk langit nanti akan melihat itu rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran Karim, di dalamnya ada salat, dilaksanakan salat-salat sunnah, salat-salat wajib. Masya Allah, terlihat kan bodoh bagaikan bintang-bintang. Kita bisa bayangkan bagaimana itu rumah kemudian di dalamnya jarang dilaksanakan sholat, ahli al-baitnya melalaikan sholat, apalagi juga membaca Al-Quran juga jarang, bahkan melalaikan Al-Quran Karim, gelap.
dilihat lagi. Na'udzubillah ini. Jadi ini rumah akan terang, bukan hanya terang karena lampu yang sekian watt, tapi juga akan terang apabila dibacakan Al-Quran Karim, banyak baca Al-Quran Karim dalamnya, dan juga untuk salat diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaitannya rumah ini, kalau menurut saya sih, Habib, cukup lebar ya, cukup luas ya, Masya Allah. Ini sebetulnya kalau kita pernah berkunjung ke Masjid Nabawi yang ada di hujrahnya baginda Rasul Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha, ini lebih luas. Ini lebih luas. Masya Allah. Tetapi kita lihat itu hujrah yang enggak sedemikian, enggak begitu besar, enggak begitu luas, itu muncul kalimat yang indah, baiti itu baginda Nabi Muhammad SAW, karena ada rahatul qalbi, ada was'atul qalbi, hatinya lapang, hatinya bahagia, hatinya Masya Allah. Ini yang juga menjadikan orang itu merasa bahwa rumah bagaikan surga. Dan rumah yang luas ini, kalau orang luas lagi, nanti insya Allah ada hal yang menarik yang kita dikasih kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah hadis bima ma'na, orang yang melazimkan salat sunnah fi naharin wa layla, dalam satu siang dan hari, sehari semalam, 12 rakaat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan Allah, bangun untuk orang itu rumah di surga. 12 rakaat sehari semalam. Ini luar biasa bagus, luar biasa luas. Tapi kalau ingin juga yang ketinggalan mendapatkan bangun rumah di surga, laksanakan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Apa itu? 12 rakaat. Kita mulai, karena ini petunjuknya dari baginda Nabi Muhammad SAW, takyinnya, taksisnya, maka bisa kita ingat-ingat. 12 rakaat yang dimaksud dalam hadis ini adalah kita sampaikan rakaatani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Terus kemudian arba'a rakaatin qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat. Kemudian rakaataini ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Terus kemudian lagi rakaataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Dan yang terakhir 2 rakaat ba'da al-isya, 2 rakaat ba'da isya. Hadis ini tidak menafikan adanya salat sunnah rawatib sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, juga sebelum maghrib, sebelum isya. Tidak menafikan itu. Tapi ini tadi hadis kaitannya dengan 12 rakaat yang itu akan dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah di surga. Itu takyinnya. Harus sah. Terus kemudian apa lagi di majlis ini yang disebut tadi dalam doa, ada doa yang menarik yang diucapkan oleh pimpin kita dan kita aminkan. Tadi disampaikan oleh Ustaz Junaidi, ada doa waj'alhu nuran yas'a wa yatanallabu baina aydihim. Ini berkaitan dengan surat At-Tahrim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, Allah sapa orang yang beriman. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, perintah untuk bertaubat dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sih taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan itu akan masukkan orang itu dalam surga. Terus kemudian apa lagi yang menarik keterangannya dengan yang berhubungan dengan hadis yang tadi, ada nama doa yang tadi, ada waj'alhu nuran yas'a wa yata'alu baina aydihim. Orang nanti di surga itu ada yang mendapati keadaan bahwa nurnya luar biasa, yata'ala. Nurnya, ini Habib kita mungkin bisa menerangkan bagaimana makna yata'ala itu, begitu balignya, ya, yata'ala, begitu berkilauan. Tapi ini nur,
cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya? Apa keuntungannya? Dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan, itu nanti ada orang yang tahu-tahu orang-orang muslim itu tahu-tahu sampai di surga. Tahu-tahu sudah ada di surga. Kaget. Sampai bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami sering dengar bahwa di dalam ayat itu ada wa in minkum illa waridha, dan tidaklah setiap kalian itu kecuali kalian akan melewati neraka. Masalahnya adalah kemudian, ya Allah, kami nggak merasakan, kami nggak lihat juga, kami nggak tahu mana neraka itu. Maka jawabannya ini hubungannya dengan doa tadi dan kemudian ayat tadi. Ada apa? Nurun yas'a wa ya'tara'u baina yadayhi. Ada nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang beriman karena amal salehnya, istighfarnya, amal salehnya, maka nur itu menjadikan api neraka kalau dia lewat di neraka, maka mereka tidak ngefek, nggak ada rasanya. Melintasi siratal mustaqim nggak ada rasanya sama sekali, nggak tersentuh api neraka. Walaupun api itu yang tahib berkobar-kobar, panasnya saja sangat membiasakan. Tapi untuk orang-orang yang nur cahaya ini tidak efek sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk itu, insyaallah. Terus kemudian kami harus menggunakan juga, karena beliau pernah sampaikan pada minggu yang lalu, guru kita pernah menyampaikan, saya niatkan juga khatam Al-Quran ini dikhususkan, yaitu untuk bunda beliau yang tadi disebutkan, yaitu Ibu Haja Masnun bin Al-Hajj Muhammad. Masya Allah. Ini sebetulnya beliau ingin kasih contoh pada kita bahwa beliau adalah seorang walad yang saleh, seorang anak yang saleh. Apa ciri-cirinya? Disebutkan bahwa orang itu kan, semua kita ini ingin begitu sudah sampai punya umur yang 40 misalnya, itu juga sangat merindukan kehadiran anak yang saleh. Makanya Al-Quran ngasih tahu cara bagaimana kita berdoa, di antaranya adalah Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, habli, kasih kepada saya anak yang saleh ya Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada orang itu ketika umurnya falamma balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Di sini wa aslih li fi dhurriyyati. Orang itu kalau apalagi sudah punya, mulai masuk ke umur 40, butuh banget punya anak-anak yang baik, punya dhurriyyah yang salihah, dhurriyyah yang bagus. Sudah contohkan dalam hari ini apa? Beliau tidak lupa mempraktekkan sebagaimana apa yang ada pada Al-Quran Karim, ketika Allah menyampaikan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya Allah, sayangi kedua orang tua saya sebagaimana kedua orang tua saya itu sudah telah dulu waktu kami kecil telah asuh saya, telah didik saya, juga lindungi saya, arahkan saya ke hal-hal yang baik, sehingga kami tahu kebaikan ini. Masya Allah, luar biasa. Memang sebetulnya kalau kita lihat orang di Jakarta ini terutama ya, itu saya sendiri ya hadir sampai di Jakarta itu numpang nih supaya bisa bertahan di Jakarta karena belum bisa mendapatkan hasil, harus numpang di rumah orang untuk sekian lama, ada mungkin lebih ada setengah tahun ya, 1 tahun numpang. Itu pun juga kalau orang tanya, kamu seingat kamu untuk di Jakarta ini siapa orang yang berjasa dalam hidupmu? Sering kita sebut beliau simpulan orang lain juga begitu. Yang waktu numpang dibantu orang lain sekian bulan itu merasa bahwa orang itu sangat berjasa dalam hidupnya. Ibu kita, Masya Allah, luar biasa. Kita bukan numpang di rumah seseorang, bukan hanya numpang di rumahnya, kita numpang dalam rahimnya. Allah Akbar. Wahnan ala wahnin. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dituliskan wahnan, berita di atas berita. Masya Allah. Orang katanya orang hamil itu ya kan nggak bisa taruh kalau capek
bawah. Berapa bulan? Ya, sampai dari mulai 0 bulan sampai bulan sampai lahir. Itu nggak bisa ditaruh. Nggak ngerti bagaimana orang lagi capek, nggak mau tahu, tetap harus dibawa. Mau tidur, tetap harus dibawa. Kondangan juga dibawa, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kadang-kadang justru sering kita lupakan. Maka rasanya ikut tertekan kita. Tapi kalau beliau tadi sampai agak terseduh-seduh menyebut nama asma dari walidah beliau, umum beliau, yaitu Ibu Hajah Masnun. Kita bisa merasakan bagaimana sesungguhnya keharusan pastinya kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, termasuk juga kepada ibu kita kalau masih hidup. Makanya bagi Nabi Muhammad SAW pernah pesan begini, walidaka, kedua orang tua kamu itu adalah min awsat abwabil jannah, pintu surga yang paling gampang untuk kau jangkau. Maka itu kedua orang tua kalau masih hidup, silakan kamu sebagai anak mau dianggurin, mau dibiarin, mau disiasain, atau mau menggunakan. Makanya beliau tunjukkan kepada kita, kasih contoh kepada kita, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukan hanya tatkala orang tua masih hidup, bahkan beliau tunjukkan tatkala kedua orang tua beliau sudah wafat pun juga beliau masih birrul walidain. Suatu ketika ada seorang sahabat yang cerita gini, ini sebagai penutupnya. Ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala ini sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah saya masih bisa berbuat baik kepada orang tua saya? Ditanya, awaladika walidaka hayyan, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Belum menyampaikan, sudah meninggal Rasul. Belum menyampaikan, sebagai jawabannya, iya, masih bisa, walaupun kedua orang tua kalian masih bisa. Dengan apa? Dengan arba'ah khisal, dengan 4 hal. Yang pertama, yaitu dengan as-salatu alaihim wa istighfaru lahum, mendoakan kedua orang tua dan juga beristighfar yang juga untuk memintakan ampun kedua orang tua. Dan kali alhamdulillah kita lakukan itu. Kita doakan orang tua beliau, memohonkan ampun untuk kedua orang tua beliau. Masya Allah. Satu. Yang kedua, yaitu silaturahim, meneruskan hubungan baik kedua orang tua kita dengan saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya, dan orang-orang lainnya yang ada hubungannya dengan orang tua kita. Yang ketiga, ifa'u ahdihima, kalau ada janji yang belum dipenuhi, kita tunaikan dengan berikhlas. Kenapa? Karena kita ingin menghormati orang tua kita, menjunjung orang tua kita, sayang kepada orang kita, maka janjinya kita tunaikan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini dengan segala apa yang telah terjadi dari Allah Subhanahu wa taala, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Alhamdulillah.